Halo para pemirsa PTS, kembali datang bersama saya Jonathan di acara Ruang Intai, Ruang Indonesia Taiwan. Topik pembicaraan kita pada hari ini adalah Bayangkara Pekerja Migran dan kita akan mengupas seputar masalah ketenagakerjaan dan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, nama beliau adalah Kadir. Beliau adalah seorang analis bidang tenaga kerja pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan. Mungkin bisa perkenalkan diri secara singkat dan berbicara sedikit tentang pekerjaan Bapak sehari-hari di KDI. Ya, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Kadir, analis bidang tenaga kerja di KDI Taipei. Jadi kami sehari-hari kerjanya itu adalah membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan pelindungan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Misalnya bila ada masalah itu kami yang mencoba membantu untuk menyelesaikan. Menjadi mediasi gitu ya, Pak ya? Okay. Mediasi misalnya, termasuk juga kegiatan penempatan. Misalnya kami juga melaksanakan verifikasi dulu. Verifikasi artinya dilihat dulu. Misalnya sekarang pertanian dibuka itu kita lihat dulu baru bisa ditempatkan. Oke. Ya. Oke. Jumlah PMI sektor formal dan informal di Taiwan pada saat ini, hingga akhir Oktober itu yang terkalkulasi ya Pak, ada sekitar 269.322 orang. Jadi hampir 250-an ribu orang gitulah. Dan jumlah PMI ini mengalami peningkatan yang sangat drastis pasca pandemi. Jadi kira-kira tanggapan kantor terhadap fenomena ini apa Pak? Jadi ini tentunya sangat bagus ya. Jadi artinya ini Taiwan menjadi destinasi favorit dari pekerja migran Indonesia. Artinya menjadi favorit ya. Banyak pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di Taiwan. Jadi sebelum pandemi kan kenaikan itu sedikit ya. Sekitar 9.000. Terus kemudian pandemi akhirnya anjlok tuh. Kemudian sekarang udah normal lagi. Mungkin karena terakumulasi selama berapa tahun itu kali Pak ya? Yang menunggu akhirnya kan udah berangkat semua. Ini setelah pandemi udah tercatat mungkin sekitar 20 ribuan lebih ya. Dan trennya per bulan itu bagus. Jumlah PMI yang bekerja ke Taiwan termasuk nomor 1 saat ini di data kami yang ada di penempatan di Indonesia. Patut diacungkan jempol. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai masalah PMI swasta ya. Jadi istilahnya itu PMI kaburan. Hingga November lalu yang kami dapat itu datanya itu ada sekitar 27.000 orang yang kabur. Itu untuk pekerja migran Indonesia saja Pak ya. Terus untuk penanganan kasus PMI kaburan ini apa kiat-kiat yang diambil oleh kantor? Kaburan ini memang jadi trennya itu naik juga ya. Naik tentunya yang bisa kami lakukan saat ini adalah berusaha untuk mencegah. Dari Indonesia sendiri sebelum berangkat itu ada namanya satu sesi OPP namanya orientasi pra pemberangkatan, itu termasuk disampaikan agar jangan kabur. Itu yang pertama pencegahan gitu Pak ya. Penyuluhan sebelum terbang. Itu penyuluhan pertama. Kemudian di sini pun di dalam berbagai kesempatan kita juga sering menghimbau baik itu melalui online, pertemuan kegiatan-kegiatan yang on air atau di dalam berbagai kesempatan kami selalu menghimbau, bahkan di pengumuman juga ada agar jangan kabur jika ada masalah, agar dicoba dicari solusinya, jangan malah kabur. Karena kabur itu bukan satu-satunya jalan pemecahan gitu betul, Pak ya. Ya. Masih banyak fasilitasi yang bisa didapat oleh teman-teman PMI sekalian untuk memecahkan masalah antara majikan dan pekerja tersebut. Oke. Ini agak santai aja Pak. Kira-kira kasus paling unik, paling istimewa atau paling tidak masuk akal yang pernah Bapak tangani itu? Boleh kasus itu berbagi kan untuk kasus teman-teman itu kita trennya itu rata-rata ya, kalau misalnya ditarik 5 tahun terakhir itu kasus setahun itu bisa sekitar 700 sampai 800 kasus. Begitu Pak ya, banyak. Dengan berbagai kekhasan ya. Iya. Namun ada beberapa kasus yang menurut kami itu kadang-kadang di luar ekspektasi. Biasanya misalnya sakit ya. Sakit misalnya udah dirawat di sini, udah dirawat tiba-tiba harus dipulangkan, tiba-tiba di Indonesia sehat. Ya, ada juga seperti itu. Ya, satu sisi lagi yang unik, ada juga di sini udah dirawat sekian lama, tiba di Indonesia sehari 2 hari biasanya udah lewat. Meninggal, seperti itu. Gitu ya. Jadi itu yang menurut kami yang unik itu. Apa mungkin karena faktor tekanan jiwa ya Pak, stres gitu. Jadi di sininya sakit tapi pulang ke Indonesia udah lepas jadi
baik ya, mungkin juga kan. Bisa Pak, juga, ya? cuman kita belum ada riset tentang itu. Oke, Mungkin oke. saran ke depan perlu diriset ya. Cukup unik juga ya. Iya. Oke. Terus mayoritas PMI di Taiwan ini mereka memiliki sebuah konotasi buruk terhadap agensi penyalur pekerja migran di Taiwan. Nah, kira-kira apa tanggapan dan pendapat Bapak mengenai hal ini? Terus saran yang diusulkan untuk pemecahan masalah ini di masa mendatang? Ya, ini mungkin tidak bisa digeneralisir secara umum ya. Artinya dari agensi kan ada juga mungkin yang baik, ada juga mungkin yang kategori kurang memberikan pelayanan dengan maksimal. Iya. Jadi PMI merasa seperti tidak bermanfaat. Biasanya mereka mengadu itu karena agensinya kurang responsif. Biasanya mereka membutuhkan terbengkalai. Ya, jadi lambat responnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini juga menurut studi kami dulu ya, pernah kami survei kecil-kecilan bahwa salah satu penyebabnya itu juga karena respon yang kurang baik. Tapi itu memang tidak bisa digeneralisir karena banyak juga agensi yang responsif, yang cepat dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi itu mungkin kasuistik ya. Artinya kan tadi kita bisa lihat misalnya setahun 800 ya, 800 dari sekian ribu kan nggak sampai berapa persen itu ya kalau dibanding-bandingkan ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saran kami untuk para agensi mohon bertindak secara proaktif ya terhadap para pekerja migran di bawah naungan kantor Bapak gitu ya, agak proaktif dalam menangani masalah mereka gitu, jangan dipinggirkan. Ya. Oke, berikutnya kita tahu beberapa waktu lalu itu ada perkelahian antara para pekerja migran di stasiun Taichung. Ya, jadi kita coba lihat dulu klip mengenai berita ini. Sekelompok PMI saling mengejar dan berteriak, salah satunya diduga memegang pisau. Banyak orang yang menyaksikan kejadian itu dan menghindar karena takut. Setelah menerima laporan, polisi tiba di lokasi, gerombolan telah membubarkan diri. Namun 4 PMI mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sekitar pukul 4 tanggal 13, warga menyaksikan sekelompok PMI saling berteriak dan bahkan mengacukan pisau di alun-alun stasiun kereta api Taichung. 从那个楼梯这样冲上来啊，然后他是后来有亮刀，但是没有拿刀攻击，但是有打群架的一个现象这样。 Karena terjadi di stasiun kereta api yang dipenuhi orang saat liburan, konflik tersebut memicu isu keamanan umum. Setelah melakukan investigasi, polisi menemukan bahwa 2 kelompok PMI yang terlibat konfrontasi juga pernah bertikai sebelumnya. Tanggal 13, kedua kubu bertemu lagi di stasiun kereta api dan bentrokan pecah akibat perbedaan pendapat. Polisi saat ini sedang melacak pelaku berdasarkan kamera pengintai. 火车站那边本来本所就有列入巡逻，现在在巡查，所以当然遇到这种事情，我们还是会再加强我们的巡查的力道。 Pihak kepolisian menyampaikan mereka akan menurunkan lebih banyak personel di sekitar stasiun kereta, juga akan memperkuat frekuensi patroli dan mekanisme pelaporan dengan stasiun untuk menghindari terulang kembalinya hal serupa. Ya, tadi kita sudah saksikan sekilas mengenai berita perkelahian PMI di stasiun Taichung. Jadi kira-kira apa kiat dan langkah yang diambil oleh KDI untuk mencegah agar masalah ini tidak terulang kembali di masa yang mendatang? Izin mungkin tadi di stasiun Changhua maksudnya. Ya. Changhua. Ya, itu kejadian 2 September kemarin. Jadi yang bisa sudah dilakukan itu adalah pencegahan. Jadi kami panggil seluruh organisasi, kita istilahnya musyawarah gitu, seluruh ketua-ketuanya kita agar jangan sampai terjadi lagi kejadian yang serupa. Kemudian karena sudah kejadian ya kemarin ya, akhirnya ada surat edaran. Surat edaran itu artinya penghentian aktivitas kegiatan selama 3 bulan. Jadi bagi yang terlibat itu mereka tidak boleh melaksanakan yang dimaksud kegiatan. Itu kegiatan yang outdoor, yang kira-kira berpotensi okay. ada balasan. Jadi yang terlibat itu sampai dengan 6 bulan mereka tidak boleh ada aktivitas outdoor. Kemudian organisasi lain kan tidak terlibat. Kami juga dipertanyakan waktu itu, akhirnya yang tidak terlibat itu mereka tidak boleh juga melaksanakan kegiatan outdoor sampai dengan 12 Desember. Kecuali kegiatan keagamaan, karena keagamaan tidak ada hubungannya, seperti itu. Jadi untuk menghindari selain kegiatan keagamaan, kegiatan lain yang mungkin agak bersifat hiburan gitu kali ya Pak ya, atau di luar dari aktivitas pekerjaan itu
tangguhkan selama setengah bulan gitu Pak, maksudnya pada saat terjadi itu. Iya, khusus bagi yang organisasi yang terlibat. Tidak boleh melaksanakan kayak misalnya latihan di luar yang bisa memicu lagi pertengkaran. Jadi itu membahayakan. Jadi untuk kepentingan bersama, untuk keamanan bersama, walaupun mungkin ada yang tidak nyaman juga ya. Kenapa dihentikan? Tapi ini untuk kebaikan bersama, jangan sampai ada agar tidak merusak citra Indonesia di mata dunia gitu Pak ya. Berikutnya beberapa waktu lalu mungkin ini terjadi waktu Bapak sebelum tiba di Taiwan itu ada kasus beberapa anak buah kapal yang tertimpa jembatan di Suau Pak, di dekat Ilan situ sehingga meninggal dunia. Dan mungkin kita lihat dulu berita ini untuk mengingatkan teman-teman apa yang terjadi pada saat itu. Setelah melalui pencarian semalam suntuk, pekerja asing terakhir yang hilang telah ditemukan tanggal 3 sekitar tengah hari. Dengan demikian, ambruknya jembatan Nanfang Au dipastikan mengakibatkan 6 orang tewas, 12 luka-luka. Dalam proses pencarian, suami istri pemilik kapal sambil menangis memohon pada Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Jialong agar lebih cepat menemukan pekerja asingnya yang hilang, yang selama bertahun-tahun ini sudah bagaikan keluarga bagi mereka. 大体都是在船舱里面找到的，都是我刚刚有去看他们的大体，都是。 Dewan Pertanian telah menawarkan $50.000 per korban untuk membantu beban keluarga, dan Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Jialong menyatakan setiap korban meninggal akan mendapatkan santunan $5 juta. 以500万元。 来对这些罹难的外籍渔工进行赔偿。 Jembatan Nanfang Au selesai dibangun pada 1998. Tim khusus MOTC menemukan sepanjang 21 tahun, perusahaan pemeliharaan pelabuhan tidak pernah secara inisiatif mengadakan pemeriksaan, maka mungkin bertanggung jawab paling besar. Lin telah meminta perusahaan untuk menyelesaikan pemeriksaan 17 jembatan lain yang dipelihara olehnya dalam kurun waktu 3 bulan. Tadi kita baru saksikan mengenai berita meninggalnya beberapa ABK yang tertimpa jembatan Suau. Nah, apa kira-kira penanganan KDI pada kasus yang melibatkan ABK atau PMI yang meninggal dunia? Dan kita tahu bahwa biaya pemulangan jenazah itu tidak murah, Pak. Jadi untuk biaya ini, apa kiat-kiat yang dilakukan oleh KDI untuk menangani masalah ini? Ya, memang penanganan jenazah ini lumayan ini ya, effortnya lumayan. Iya, karena repot. Jadi sebenarnya ini udah udah ada solusinya. Oh, sudah ada SOP-nya gitu, udah Pak? Ada aturannya. Oke. Sebelum merekrut pekerja migran Indonesia, agensi dan P3MI di Indonesia itu mereka membuat kayak perjanjian kerjasama penempatan atau dikenal HUMAU. Di situ di dalam HUMAU ada salah satu pasal bila terjadi misalnya meninggal itu wajib untuk mengatur untuk pemulangannya di Indonesia. Kemudian di kontrak perjanjian kerja pun dicantumkan di situ agar para pihak ini jika ada yang meninggal dunia itu bisa dibiayai pemulangannya dari asuransi. Dan bila ada sisa itu akan dikembalikan ke keluarga. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau tidak diasuransikan, ini yang jadi masalah. Jadi asuransi itu tidak bersifat wajib, Pak, maksudnya? Diwajibkan di dalam PK. Jadi kalau misalnya tidak diasuransikan berarti kan mau nggak mau agensinya dan majikannya dan P3MI-nya harus rembukan mereka untuk menyelesaikan ini. Ya. Repot juga, Pak, ya? Kuncinya di asuransi. Kalau diasuransikan itu tidak ada masalah. Seperti itu. Kemudian menurut Bapak secara pribadi, apakah upaya perlindungan yang dilakukan oleh baik itu pemerintah Taiwan maupun pemerintah Indonesia itu sudah memadai? Atau kalau misalkan masih dirasa ada sedikit celah yang bisa diperbaiki di masa mendatang, apa kira-kira saran yang diberikan oleh pihak kantor Bapak? Ya, saya pikir untuk dari segi regulasi ya sangat dinamis, baik dari Indonesia pun dan Taiwan sangat bagus ya. Hampir setiap saat kita lihat ada lagi aturan baru yang sifatnya melindungi pekerja migran. Betul. Sangat melindungi dan sangat bermanfaat bagi pekerja migran. Misalnya kita lihat dulu perpanjangan kontrak tanpa pulang, yang dulunya harus pulang, sekarang ada lagi tidak perlu pulang, langsung perpanjang di Taiwan. Kemudian ada lagi yang kebijakan baru ini yang dirasakan sangat manfaat. Tidak ada batasan tinggal lagi. Yang penting memenuhi syarat, bisa lanjut kerja. Yang namanya PTM, pekerja teknis menengah.
Yang dimaksud batasan itu kalau sudah full 12 tahun gitu maksudnya, Pak? Iya, betul. Jadi ini kan Jadi 3 kontrak 12 tahun, kalau sudah full dulu diharuskan ya pulang. kembali. Sekarang sudah bisa tidak ada. lanjut dengan catatan memenuhi begitu. persyaratan, Oke. majikan masih membutuhkan. Ingat ya teman-teman, Iya. bagi yang suka tinggal di Taiwan, ini satu satu kebijakan yang sangat mendukung Anda sekalian. Iya. Kemudian barangkali satu yang barangkali ya perlu ke depan lagi barangkali adalah ada satu yang mungkin mudah-mudahan ada di peraturannya lagi. Kebijakan tentang pindah majikan. Ini saat ini memang sudah ada melalui bursa kerja. Namun bursa kerja dibantu oleh agen. Cuman di dalam implementasinya kadang-kadang PMI sangat tergantung pada agensi. Bagaimana nanti kalau misalnya PMI bisa mendaftarkan langsung secara online, jadi artinya selain mengandalkan agensi, dia juga bisa proaktif. Jadi bisa mendapatkan majikan bagi yang ini barangkali mudah-mudahan untuk catatan itu aja untuk perbaikan ke depan. Oke, yang terakhir sebelum acara ini berakhir, kira-kira apa pesan dan dukungan moral dari Bapak bagi teman-teman kita, para pahlawan devisa yang ada di Taiwan? Ya, pesan-pesan barangkali ya singkat aja. Bagi teman-teman yang berjuang di Taiwan, tetap semangat ya, tetap ingat tujuan awal, apa tujuan dan cita-citanya, itu dibuka lagi mungkin catatannya apa, agar selalu ingat keluarga, jangan maksudnya itu jangan bertindak hal-hal yang kira-kiranya berpotensi merusak atau merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik kita di Taiwan. Tetap hati-hati bekerja, mengikuti aturan yang udah ditetapkan pabrik, majikan, dan tetap semangat dan intinya tetap ingat keluarga di Indonesia dan tetap Indonesia. Jadi semangat dan tetap ingat akan tujuan teman-teman sekalian sebelum datang ke Taiwan. Itulah pesan dari beliau bagi teman-teman para pekerja migran Indonesia di Taiwan. Jadi jangan satu hal lagi, kalau misalkan teman-teman sekalian juga menghadapi masalah ya dalam bidang pekerjaan Anda, kabur bukan menjadi satu-satunya solusi masalah tersebut. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa di Taiwan teman-teman itu ada perlindungan hukum baik dari KDEI maupun dari pihak agensi. Dan kita juga bisa menghubungi nomor saluran hotline yang nanti akan kami tayangkan. Teman-teman kalau menghadapi masalah dan ingin mencari jalan keluarnya, silakan hubungi saja nomor telepon yang tercantum berikut ini. Demikian acara podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa faedah bagi teman-teman sekalian di Taiwan. Jadi terus semangat dan terima kasih atas dukungannya bagi kami.